أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, fitnah sebagaimana kita ketahui bersama itu maknanya adalah banyak ya. Namun dari segi asal bahasanya itu maknanya adalah untuk mengetahui kejelasan sesuatu. Ya, oleh karena itu fitnah itu dipakai dalam bahasa ketika peleburan emas ya, ketika emas itu dibakar lalu kemudian nampak emasnya, itu prosesnya itu disebut proses fitnah namanya. Kalau itu kelihatan setelah dibakar dan seterusnya, maka kelihatanlah emasnya gitu. Kalau tidak dibakar dia tidak nampak emasnya. Jadi itu ada prosesnya. Maka dari situ juga diambil makna daripada fitnah tersebut, yaitu semua hal yang dirasakan oleh manusia, oleh seseorang, dari musibah lah, dari balak lah, dari apa saja yang dia lihat, yang menyebabkan jati dirinya nampak, yang menyebabkan hakikat dirinya terkuak. Nah, itu namanya fitnah. Sebab itulah kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kaitannya dengan orang yang alim ya, orang yang alim yang tegar di atas fitnah. Kata beliau, istawan nas fil afiyah. Jadi manusia itu sama ya, ketika tidak dilanda fitnah, sama. Mau jahil lah, mau tidak jahil lah, gitu. Itu sama. Tapi idza nazalal bala tabayanu, ketika sudah turun bala, ujian, maka baru itu jelas perbedaannya. Jadi kalau tidak ada fitnah, ya contoh lah misalnya sekarang di masjid ini santai-santai saja, semua sama ya, muka-muka ini masya Allah gitu ya, sama semua gitu. Tapi setelah keluar di masjid ini ada fitnah macam-macam ya bentuknya ya, fitnah-fitnah ini, itu baru jelas, itu baru kelihatan tersingkap hakikatnya bagaimana gitu. Itu dia maksudnya. Jadi fitnah itu seperti itulah, untuk menyingkap hakikat jati diri seseorang. Sebab itulah kalau orang itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan mukmin yang hakiki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya fitnah itu untuk menunjukkan pada diri orang itu pada hakikatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang itu bagaimana. Tapi untuk menunjukkan pada dirinya, oh ini betulnya, apakah orang ini betul-betul jujur atau betul-betul tidak jujur. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka gitu ya, manusia menyangka setelah dia menyebutkan dirinya beriman, menyatakan keimanan, lalu kemudian dia tidak diuji, tidak difitnah ya, tidak diuji, tidak fitnah, tidak demikian. Laqad fatannal ladzina min qablihim. Jadi telah diuji, telah difitnah kaum sebelum kalian. Kemudian untuk apa? Untuk jelas mana satu yang jujur, mana satu yang tidak jujur. Itu dia. Jadi fitnah-fitnah yang ada, itu sering saya sebutkan bahwa selama hayat di kandung badan, selama itu kita akan selalu diterpa oleh fitnah-fitnah yang melanda. Kemudian kata para ulama, fitnah itu tadi, semua keadaan yang ada itu berpotensi untuk menjadi fitnah. Keluarga, daripada istri, daripada anak, kalau suami, kalau istri suaminya, tadi hartanya, itu bagian daripada fitnah juga. Fitnatul mal, fitnah tadi istri, anak dan seterusnya. Belum lagi fitnah yang ekstrim-ekstrim yang di luar situ, ada kekufuran, ada kemunafikan, ada kejahilan, ada namanya korupsi dan seterusnya. Itu semua adalah fitnah. Sebab itulah kita ini dikelilingi oleh fitnah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji ya, mana satu yang paling baik amalannya. Jadi dari fitnah tersebut itu nampak mana satu yang betul-betul hakikat keimanannya itu memang betul-betul dipegangnya atau tidak. Itu dia. Jadi karena itu ayuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
memahami hakikat daripada fitnah ini sangat-sangat penting sekali tadi di awal kita sebutkan. Kalau tidak, maka sangat mudah untuk kita tergerus, sangat mudah untuk kita tenggelam dalam kehidupan ini. Dan tadi kita sebutkan di sekeliling kita ini berpotensi untuk menjadi fitnah, berpotensi untuk menjadi kawan kita pun kalau kita tengok-tengok, kalau kita tadabbur ya, kita tengok-tengok pelan-pelan, rupanya dia pula yang jadi fitnah. Diajaknya kita ke klub apalah gitu kan, diajaknya kita ke apa istilahnya itu grup-grup kelompok gitu yang rupa-rupanya melalaikan. Banyak sekarang di grup-grup apa istilahnya itu bahasanya, grup sepedaan lah, grup ya macam-macam lah. Ya grup-grup semacam itu, kelompok-kelompok semacam komunitas, nah istilahnya. Ada komunitas bahasanya, komunitas. Itu ada komunitas inilah, komunitas itulah. Itu semua berpotensi untuk menjadi fitnah yang tadi kita sebutkan. Jadi itu hati-hatilah. Kalau dalam orang-orang kita ya, orang Indonesia sering kita mendengar dahulu istilah bahaya laten ya, bahaya laten. Ya, terutama ditujukan kepada komunis. Nah, itu komunis juga fitnah juga ya. Namun bahaya laten pada saat yang kita bicarakan ini adalah semua berpotensi sebagai bahaya laten. Jangankan yang jauh-jauh, tadi kita sebutkan anak istri pun berpotensi bisa menjadi fitnah. Dan bukti anak istri atau dalam hal ini supaya tidak sensitif ibu-ibu ya, suaminya pun bisa menjadi fitnah gitu. Ya bagaimana bentuknya ya, paham-pahamlah kita ya, janganlah sebutkan terlalu banyak. Gitu. Jadi itu fitnah yang luar biasa juga. Oleh karena itu dengan memahami hal ini, jadi kita tahu posisi kita gitu. Kita tahu posisi kita di mana. Jadi kita harus bagaimana gitu. Sedangkan kematian itu mengintai kapan saja, itu bisa saja terjadi di kita. Ya contoh tadi diumumkan kan, kawan kita meninggal, entah itu gimana cara meninggal, tapi yang jelas tiba-tiba meninggalnya, masih kerja di sini, berarti masih sehat ya. Namun ya ajalnya sudah tiba. Nah, semoga beliau husnul khatimah, dan kita semua juga dengan keluarga dan seluruh kaum muslimin juga husnul khatimah. Dan itu yang kita harapkan, supaya tidak menjadi orang-orang yang lalai, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dan jual belinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari menegakkan salat, wa itaiz zakat, dan juga tidak terlalaikan daripada menunaikan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka orang tersebut itu takut nanti pada hari kiamat itu tataqallabu fihi alqulub wal absar. Terbalik di situ kejadian di mana di situ akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Itu supaya Allah Subhanahu wa taala menambah atau memberikan kepada mereka balasan ahsana ma amilu, kebaikan yang mereka telah perbuat ya. Wa yazidahum min fadli, dan Allah memberikan tambahan dari keutamaan karunia-Nya dalam surah An-Nur ayat 37. Jadi itu supaya kita menjadi orang seperti itu. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan dalam ayat ya tentu orang-orang yang menjaga dirinya daripada fitnah-fitnah yang ada. Jadi ayat khaitul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, fitnah-fitnah yang tadi kita sebutkan secara umum di sekeliling kita itu berpotensi sebagai fitnah. Jadi tidak hanya fitnah-fitnah besar ya, seperti yang kita tahu Dajjal lah, ya kemudian fitnah lagi yang besar-besar, tidak. Tapi tadi kita sebutkan orang yang terdekat dengan kita pun bisa berpotensi sebagai fitnah. Dan bahkan tadi di awal kita sebutkan ada fitnah yang tidak ada satu pun di antara rumah-rumah melainkan dimasukinya. Itu pun sudah cukup untuk kita renung-renungkan ya. Itu pun sekali lagi sudah cukup untuk kita renungkan supaya kita berbenah diri. Sejauh mana rumah kita selamat daripada fitnah-fitnah tersebut. Ya bukan berarti internet itu tidak perlu ya, bukan berarti demikian. Namun dengan kita
diingatkan hal-hal seperti ini, ya kita betul-betul kontrol yang namanya internet, betul-betul kita kontrol yang namanya media sosial, WhatsApp lah, Facebook lah, Instagram lah, YouTube lah, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar selamat. Ya, internet secara zatnya ya tentu tidak dimaksudkan di situ ya. Namun apa yang dibawa oleh internet dari kebaikan dan keburukan, itulah dia sebagai fitnah. Ya, gimana seseorang selamat daripadanya? Ya tentu mengambil yang baik. Nah, kebanyakannya kalau kita jujur-jujur, nah itu agak susah ya dengan internet sekarang ini. Sebelum tidur pun itu rasanya tidak afdol tidurnya sebelum tengok-tengok dulu gitu kan. Nah, gitu. Ya awalnya ya tengok mungkin ada apalah besok gitu kajian, mungkin itu awalnya demikian. Tapi biasalah yang namanya setan ini kan pinter, dia lebih pintar daripada kita gitu kan. Tengoknya dia dual, kemudian agak lama sedikit kok tidak ngantuk juga gitu kan. Nah, justru malah tips untuk cepat tidur adalah melihat handphonenya dan seterusnya demikian. Jadi silahkan masing-masing mengecek keadaannya. Seperti tadi kita sebutkan, kalau disebutkan ya banyak sekali ya. Nah, itu dia ayul khawaitul khawat jamaah semua yang dirahmatullah azza wajal. Jadi jenis-jenis fitnah sekali lagi itu banyak sekali. Seperti tadi di awal kita sebutkan, karena fitnah ini banyak sekali, terutama dia menjadi fitnah atau tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Oleh itu tadi kita sebutkan para ulama menyebutkan atau menulis kitab tentang fitnah-fitnah tersebut. Nah, baik yang ada di kutub hadis atau kutub tafsir, dan juga memang ada juga khusus kitab-kitab yang disebutkan sebagai apa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai fitnah. Karena Nabi SAW itu menurut Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW fama taraka syai'an mimma yakun illa akhbara bihi ashabahu. Nabi SAW itu semuanya telah memberitahukan tentang fitnah-fitnah tersebut yang akan terjadi setelah beliau. Ya karena diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Ya karena kita ketahui beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Kemudian terlebih lagi kewafatan beliau, kematian beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih menambah lagi yang namanya tanda-tanda hari kiamat. Jadi oleh itu Hudzaifah bin Yaman dalam hadis ini menyebutkan fama taraka syai'an mimma yakun. Jadi Nabi SAW tidak meninggalkan tanda-tanda satupun yang akan terjadi setelah beliau illa akhbara bihi ashabahu, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan sahabat-sahabatnya. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang hafal ya hafal, yang lupa ya lupa, kata Hudzaifah bin Yaman. Tapi Hudzaifah beliau termasuk orang yang menghafalnya. Sebab itulah karena Nabi SAW telah menyebutkan semua fitnah-fitnah yang ada, tadi disebutkan oleh Hudzaifah hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Jadi yang hafal ya hafal, kalau tidak ya tidak. Karena banyak kali Nabi SAW sebutkan satu persatu. Jadi kalau ada di antara sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman, itu lengkap beliau mengetahui, mendengar tanda-tanda tersebut yang tadi kita sebutkan sebagai fitnah di akhir zaman, itu lengkap. Sampai rahasia-rahasia nama-nama orang munafikin kan beliau tahu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah menyebutkan semuanya. Nah, itulah kadang-kadang penting untuk dikaji yang namanya kitabul fitan, supaya mengetahui gentingnya keadaan di akhir zaman. Ya cuma masalahnya adalah terlalu meluas kadang bahasanya. Terlalu meluas bahasan sebagian orang-orang yang membahas tentang kitabul fitan tersebut, tanda-tanda akhir zaman, dikaitkan dengan politik lah, dikaitkan dengan kerajaan tertentu lah, negara tertentu lah, sehingga itu juga tidak benar hal demikian. Jadi kalau membahas kitabul fitan yang ada, ya cukuplah membahasnya dengan apa yang telah disebutkan atau disyarah oleh para ulama, tidak meluas. Ya karena yang namanya kalau meluas yaitu belum tentu tujuannya belum tentu sampai kepada tujuan karena luasnya bahasanya.
Taib al-muhim, poinnya adalah membahas tentang fitnah-fitnah yang terjadi itu sangat-sangat penting sekali untuk mengetahui sejauh mana posisi kita sekarang, dan supaya menyemangatkan kita agar berbenah diri dengan keluarga tentunya, supaya apa yang kita tuju daripada meraih ridha Allah Subhanahu wa taala tercapai. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kaitannya dengan fitnah sekali lagi banyak sekali, sehingga Nabi SAW itu tidak sedikit ketika menyebutkan fitnah-fitnah tersebut, itu sekaligus beliau menyebutkan solusi ya, supaya selamat daripada fitnah tersebut. Ya, sebagaimana kita banyak mendengar ya hadis Nabi SAW tadi kita isyaratkan, Nabi SAW menyebutkan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail al-mudlim, bersegera untuk beramal ya, bersegera untuk beramal. Fitanan ka qita'il lail al-mudlim, karena fitnah itu akan datang ya, seperti halnya gumpalan atau kegelapan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari, ini bentuk daripada fitnah tersebut. Pada pagi hari orang itu mukmin, wa yumsi kafiran, dan pada petang harinya, sore harinya mereka menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, karena sebab apa? Karena sebab mereka menjual, tidak segan-segan melepaskan agamanya hanya sekedar untuk mendapatkan hal duniawi. Ini hadis masyhur sekali ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah daripada hadis ini menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan gambaran kedahsyatan daripada fitnah dalam hadis ini itu karena cepatnya perubahan seseorang ketika ditempa oleh fitnah ini. Karena cepatnya berubah seseorang, karena paginya mukmin, petang harinya kafir. Cepatnya perubahan itu, cepatnya al-inqilab, ya, cepatnya bolak-balik hati seseorang cepat sekali. Nah, kalau kita melihat fakta yang ada dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan. Jadi beliau adalah seorang yang diberikan jawami'ul kalim ya. Dan kita tahu makna jawami'ul kalim adalah kalimat yang singkat namun dalam padat maknanya. Jadi kalau beliau SAW menyebutkan suatu perumpamaan, maka perumpamaan tersebut sangat-sangat tepat dengan apa yang beliau sampaikan. Yang fitnah contohnya, kedahsyatan fitnah digambarkan ibarat malam yang gelap gulita, yang tidak ada tadi kita sebutkan cahaya rembulan. Jadi orang itu, kalau orang dalam kegelapan ya, kita bisa bayangkan. Jangan bayangkan sekarang kita di Qatar terang benderang ya. Jadi kita di kampung lah gitu, yang dulu di zaman jangan zaman batu ya, zaman tahun 90 80 di Indonesia itu gelap gulita di situ, terutama di Lombok ya. Itu kalau tidak ada rembulan, itu apapun bisa terjadi, kepleset lah, terjatuh lah, tertimpa sesuatu lah, begitu bisa terjadi. Itu perubahan ketika gelap gulita itu bisa saja terjadi, cepat terjadi. Nah, begitu juga ketika fitnah turun, jadi perubahan seseorang itu pun cepat, perubahan cepat. Sebab itulah kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Dalam keadaan itu bersegeralah untuk beramal, karena tidak ada keselamatan melainkan amalan, beramal soleh. Karena orang itu kalau udah bersegera beramal soleh, ya mau kepleset apa lagi? Karena dia tidak berjalan ya. Kalau sudah beramal soleh, mau terjatuh apa lagi? Karena dia tidak ke tepi kemana-kemana gitu, tidak gerasak gerusuk. Yang namanya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah yang dimaksud oleh para ulama adalah ibadah secara umum ya, tidak terbatas kepada ibadah mahdhah. Jadi ibadah mahdhah itu seperti sholat, sedekah, puasa, itu ibadah mahdhah. Tapi ibadah yang lebih luas lagi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang sering kita dengar dan bahkan sebagian kita sudah hafal kaitannya dengan definisi daripada ibadah tersebut, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah
minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itu yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala ketika menyebutkan definisi daripada ibadah. Itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Suatu istilah yang mencakup seluruh aktivitas. Seluruh aktivitas. Yang namanya aktivitas kan ya aktivitas. Tidak hanya mahdhah ya tadi kita sebutkan, seluruh mencakup seluruh aktivitas. Tapi aktivitas yang mana satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik aktivitasnya secara lisan ya, aqwal, kemudian wal af'al atau dengan secara perbuatan aktivitasnya, adh-dhahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, itu namanya ibadah. Nah, ibadah inilah yang dimaksud ketika Nabi SAW menyebutkan badiru bil amal, segera untuk beribadah. Nah, itu maksudnya. Jadi seluruh aktivitas yang dicintai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik aktivitas lisan, baik itu aktivitas pergerakan, salah bahasanya, aktivitas amalan ya, yang zahir maupun yang batin, nah itu yang dimaksud. Sebetulnya ketika kita melihat yang namanya handphone ya, itu aktivitas juga. Cuma kita bertanya, apakah dia yuhibbuhullah wa yardah atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Ketika kita kasih orang thumb ya, jempol gitu. Ini jempolnya tujuannya apa gitu kan? Nah, itu juga pertanyaan juga, apakah yuhibbullah wa yardah. Jadi itulah sangat-sangat mudah sekali. Sesimpel itu yang namanya ibadah. Yaitu dengan apa? Dengan kita punya niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian ada contohnya daripada Nabi SAW, maka itulah yang namanya ibadah. Oleh karena itu ketika kita buka pintu rumah gitu ya, menuju kita punya office, kita punya tempat kerja, itu jangan lupalah niatnya di situ. Nah, dengan niat itulah akan nampak kita punya aktivitas bernilai ibadah apa tidak gitu. Jadi kalau buka rumah kemudian pergi ke kantor ya untuk kerja, hanya niatnya untuk kerja saja gitu, untuk supaya gajinya tidak dipotong dan seterusnya gitu ya, atau dan seterusnya niat-niat duniawi lainnya, ya dapat dunia kan, innamal a'malu binniyat ceritanya. Nah, kalau niatnya dunia ya dunia, kalau niatnya akhirat ya akhirat. Nah, ini sebagai bahasan kita adalah aktivitas kecil apapun, seringan apapun, kalau diniatkan, itu yang dimaksud dengan badiru bil amal. Itu bersegera untuk beramal. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan nasihat yang awal tadi disebutkan oleh Ustaz Abu Muhammad, istiqomah itu adalah amalan yang sangat tinggi sekali tentunya. Sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu sekecil apapun aktivitas yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu istiqomah di situ, itu bagian daripada badiru, itu bagian daripada mubadarah, namanya mubadarah, yaitu bersegera di situ. Nah, jadi kata Nabi SAW tadi kita sebutkan, setiap kali beliau menyebutkan fitnah-fitnah tadi, selalu beliau kaitkan dengan solusi ya. Ya tadi kita sebutkan solusinya adalah bersegera beramal. Karena yang namanya kegelapan malam, kalau udah gelap gulita, kemudian kita fokus kepada sesuatu, maka insya Allah kita tidak akan celaka. Nah, ini yang kita maksud ya, fokus kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis juga riwayat oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, kita bacakan ya. Qala bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara fitnah. Kata beliau, ketika kami berada di tengah atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan tentang fitnah. Tentang fitnah. Faqala idza ra'aitumun nas qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Jadi kata Nabi SAW menyebutkan fitnah, jika kalian melihat, mendapatkan manusia, mendapatkan orang qad marijat uhuduhum. Jadi perjanjian mereka itu sudah rusak ya. Jadi tidak jelas perjanjiannya. Ya biasa, alamat tanda-tanda kemunafikan itu salah satunya bila berjanji mengingkari janjinya. Jadi tapi ini kata Nabi SAW marijat uhuduhum, perjanjiannya rusak. Nah, kebanyakannya tidak menepati janji. Kemudian wa khaffat amanatuhum, amanahnya berkurang.
amanahnya berkurang. Ya karena di akhir zaman kan kata Nabi SAW amanah itu akan dicabut ya. Sehingga di sini beliau sebutkan wa khaffat amanatuhum, amanah mereka berkurang. Ini cuma ciri-ciri akhir zaman ya, dan ini juga fitnah di sekeliling kita, dan mungkin saja nauzubillah min dzalik jangan sampai kita menjadi orang-orang yang perjanjian kita tidak jelas ya. Kalau kita berjanji memudah-mudahkan perjanjian, meringan-ringankan, lalu kemudian amanah kita tidak jalankan sebagai pekerjalah, sebagai suamilah, atau sebagai istrilah, atau sebagai apa saja, yang penting amanahnya tidak dijalankan, maka ini masuk ke dalam kategori ini. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa kanu hakadha, dan mereka orang-orang tersebut kata Nabi SAW hakadha, seperti ini. Wa syabbaka baina asabi'i, jadi beliau tasbih nih namanya tasbih. Wa syabbaka baina asabi'i, jadi beliau merapatkan itu, masukkan jari jemari beliau. Faqala, jadi Abdullah bin Amr bin As menyebutkan, faqumtu ilaihi, lalu aku pun mendekat kepada beliau. Faqultu kaifa af'alu 'inda dzalika ja'alani Allahu fidaka. Ya Rasul, apa yang aku harus perbuat ketika mendapatkan hal itu? Ja'alani Allahu fidaka, jadi engkaulah sebagai semoga aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penebusmu. Maksudnya beliau betul-betul meminta kepada Rasulullah SAW jalan keluar ketika berada di tengah-tengah orang-orang seperti itu ya. Suka ingkar janji, amanahnya tidak ditepati, dan seterusnya. Apa yang aku harus perbuat? Kata Nabi SAW, qala ilzam baitak. Kata Nabi SAW, ilzam baitak, kamu tetap di rumah, jangan keluar rumah. Kemudian wa amlik alaika lisanak, dan jaga lisanmu, jangan ngomong ngalur ngidur ya bahasanya, ngelantur kemana-mana. Semua topik bahasan dia ikut di situ, diikut sebagai komentatornya. Nah ini apa maksudnya? Jadi itu jaga lisanmu. Wa khudh bima ta'rif, dan kerjakan apa yang kamu ketahui. Wada' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, dan fokus kepada halmu, fokus kepada urusanmu. Wada' anka amra al-'ammah, dan tinggalkan urusan orang lain yang tidak ada kait-mengait dengan kamu. Ini semua solusi, kok dibahas satu-satu, ini adalah solusi semua, dan semua apa yang beliau sebutkan itu adalah kalau diniatkan itu masuk dalam kategori ibadah yang tadi. Ibadah. Jadi kalau kita melihat sekarang fenomena korupsi itu kan khianat ya, mengkhianati amanah, belum lagi bohong, belum lagi banyak lagi fenomena-fenomena yang ada kalau kita sebutkan sesuatu banyak sekali. Nah, di zaman kita tidak pungkiri itu sudah banyak terjadi. Oleh karena itu nasihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya ini itu termasuk untuk kita semua juga. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dan ini adalah bagian daripada ibadah tadi. Ketika ditempa oleh fitnah yang berupa kegelapan malam, seperti tadi tikar yang digulung-gulung dan seterusnya, dahsyat perumpamaan beliau. Ini harus kita jadikan sebagai pegangan utama ya. Dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita sebut. Ya kalau kita melihat apa yang beliau sebutkan, ilzam baitak, tetap berada di rumahmu. Maksudnya jangan ikut campur gitu. Jangan keluar. Jadi keluarnya pun sesuai dengan hajat masing-masing. Cuma masalahnya tadi, kalau kita ingat-ingat yang tadi fitnah yang tidak ada satupun rumah kecuali akan dimasukinya. Ini pun harus kita pandai-pandai dalam memahami hadisnya. Karena di zaman sekarang, kalaupun tidak keluar rumah, kalau si handphone ini masih berada di genggaman, itu sama saja kita berkeliaran ya. Kalau di zaman sekarang nih, sebab itu harus dipandai-pandai dicermati hadisnya. Nah, jadi tetap berada di rumah satu, kemudian si handphonenya ini juga harus betul-betul dijaga begitu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Terus yang tadi kita bahasakan ya, mudah-mudahan semua ingat, ini hadis riwayat Abu Daud dan mungkin bisa searching di Google. Nah, jadi poinnya adalah kontrol diri. Kontrol diri itu poinnya. Kenapa? Karena kita ini berada dalam situasi fitnah yang tadi. Kalau tidak ada kontrol diri, maka hancurlah. Buka Facebook, dilihatnya apa zaman sekarang di Indonesia itu, calon bacalon banyak ya, dilihatnya itu. Waduh, gatal tangannya, selalu ya gatalnya untuk komen. Kebetulan yang komen itu yang berseberangan dengannya gitu. Ya,
tangannya, jarinya udah gatal, hatinya gatal, kemudian pikiran tidak tenang. Gimana cara membantah orang ini? Membantah ahli bid'ah tidak apa-apa gitu kan? Ini membantah itu tadi, calon lah, apalahnya calon-calon itu. Dan bukan penghuni ya, maksudnya pengikut-pengikutnya banyak. Yang namanya sekarang kan berseberangan itu sudah banyak sekali, dan itu bagian daripada fitnah. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis ini poinnya adalah kontrol diri. Ya, kalau mau selamat ya kontrol diri. Ya kalau tidak ya silakan saja. Seperti tadi kita makan-makan tadi ya di rumah Abu Usama, itu ada yang mengontrol makanannya gitu kan, supaya kolesterolnya tidak inilah, gulanya tidak itulah. Itu kan menyelamatkan badannya. Ya, dan itu bagus juga. Tapi ini menyelamatkan agama itu lebih utama lagi. Dan sering kita sebutkan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, salamatud din aula min salamatil badan, atau muqaddamah ala salamati al badan. Keselamatan agama itu lebih diutamakan daripada keselamatan badan. Ya, kalau badan kita ya disuruh juga untuk sehat ya, supaya beribadah. Nah, untuk agama kita ya tentu lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk kita selamatkan. Dengan cara apa? Kalau melihat konteks hadis ini, kontrol diri. Nah, bagaimana bentuk kontrol dirinya? Kata Nabi SAW, jangan keluar rumah. Dan handphone juga maksudnya ya. Kemudian kontrol lisan. Kemudian ambil yang kamu sudah ketahui kebenarannya, ya tentu dengan ilmu. Nah, ini juga pentingnya ilmu ya. Kalau tidak ada ilmu ya gimana mau tahu? Bagaimana mau tahu ini mau diambil apa tidak? Nah, ini juga penting ya. Kemudian tinggalkan yang kalian tidak tahu. Tinggalkan, apalagi sekarang di YouTube ya, banyak sekali. Kita tidak tahu nih ahli ilmu betulan atau ahli ilmu karbitan, istilahnya ya. Tiba-tiba sudah jadi ustadz, tiba-tiba sudah menjadi komentator ya, tiba-tiba sudah jadi orang terkenal dan seterusnya. Kita tidak jelas. Jadi ambil yang kamu tahu ya tentu berdasarkan ilmu, tinggalkan yang kamu tidak tahu ya tentu berdasarkan ilmu juga. Kemudian fokus kepada dirimu. Nah, kemudian jangan ikut campur. Jadi kalau kita perhatikan tadi kita sebutkan sesuatu ini, itu poinnya mengerucut kepada fokus, mengerucut kepada kontrol diri. Apabila kita ingin selamat tentunya. Dan ini sering saya sebutkan juga memerlukan yang namanya tadabbur diri, kontrol diri. Jadi juga tadi Nabi sampai menyebutkan Nabi wa 'alaika bi amri khassati nafsik, dan hendaknya kamu fokus kepada dirimu. Ini sekarang kalau fokus komen, dilihatnya artis fulan begini, diikut komen di situ. Dilihatnya apa fenomena terjadi di negeri kita, walaupun negeri kita sih ya. Ya, tapi kan tidak harus ikut komen-komen. Maka kata Nabi SAW, wa 'alaika bi amri khassatik. Fokus kepada urusanmu. Fokus. Jadi jangan yang tadi kita sebutkan ya, buka WhatsApp-nya, ada grupnya, macam-macam itu terpancing. Nah, ini masalah. Jangan mudah emosi ya. Emosi maksudnya terpancing. Jadi dikit-dikit terpancing, akhirnya balas ini, balas itu, balas ini, balas itu. Jadi ujung-ujungnya seperti itu saja, siklus kehidupannya seperti itu. Itu yang kasihan. Nah, ini juga berlaku kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jadi oleh karena itu, kalau kita melihat kita punya grup di suatu media sosial yang kita tidak bisa kontrol diri di situ, selalu kita terpancing gitu ya, maka tak masalah untuk keluar, lebih aman gitu kan. Toh juga tadi kita sebutkan tahun 90-an, jangan tahun 90-an, di awal 2000-an gitu ya, tidak ada yang namanya sosial media, kita aman-aman saja gitu kan. Tidak ada yang namanya media sosial, kehidupan kita santai-santai saja gitu kan. Terus sekarang kenapa berat sekali untuk keluar di satu grup? Berat sekali keluar di satu grupnya. Ya. Kemudian ya tadi, menyelamatkan agama lebih aula daripada menyelamatkan badan. Baik, baiklah akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian kalau kita melihat juga hadis Nabi SAW kaitannya dengan fitnah yang beliau sebutkan, yaitu kata Nabi SAW menyebutkan baina yadayis sa'ah al-harju. Nah,
Di antara tanda-tanda hari kiamat itu, sebelum tanda-tanda hari kiamat itu akan ada yang namanya al-harju. Nah, al-harju ini banyak penafsiran para ulama, namun Rasulullah SAW menyebutkan langsung itu sebagai al-qatlu, pembunuhan. Baina yadis sa'ah al-qatlu. Dan Nabi SAW menyebutkan inna baina yaday sa'ah ayyaman. Jadi sebelum kiamat terjadi, itu sebagai tanda-tandanya, itu ada hari-hari yurfa'u fiha al-ilmu. Ilmu akan diangkat, wa yanzilu fiha al-jahlu, kejahilan akan turun. Kemudian wa yaktsuru fiha al-harju, dan banyak terjadi pembunuhan. Wal harju al-qatlu. Jadi al-harju maknanya adalah pembunuhan. Kemudian kata Nabi SAW juga, yataqarabuz zaman wa yuqbadu al-ilm wa tadhharul fitan wa yulqash syuh wa yakthuru al-harju. Yataqarabuz zaman, zaman akan terasa singkat, mendekat. Kemudian ilmu akan dicabut. Kemudian fitnah akan muncul, akan nampak, akan muncul. Wa yulqash syuhu, dan syuhu yaitu tadi sifat kikir, sifat pelit itu akan merajalela. Wa yakthuru al-harju, dan al-harju tadi pembunuhan itu banyak terjadi. Ini juga diantara hadis-hadis fitnah ya, hadis fitnah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, muttafaq alaih. Taib. Al-harju kata Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat tadi kita sebutkan, di samping tanda-tanda yang banyak sekali. Diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu, diturunkannya kejahilan tadi kita sebutkan, banyak sekali tanda-tandanya. Namun kita lihat di situ al-harju. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ini hadis lafaznya riwayat Imam Muslim. Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah pada zaman al-harju itu sama halnya dengan hijrah kepadaku. Ini lafaz Imam Muslim. Dan disebutkan oleh para ulama, lafaz Imam Ahmad menyebutkan al-amalu fil harji kahijratin ilayya. Beramal pada zaman atau tatkala al-harju itu sama dengan berhijrah denganku. Perbedaan lafaz Muslim dengan lafaz Imam Ahmad tadi, kalau lafaz Imam Muslim menyebutkan lafaz al-ibadatu. Kalau lafaz Imam Ahmad menyebutkan al-amalu. Menyebutkan al-amal, menunjukkan bahwasanya makna ibadah yang tadi disebutkan oleh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, seluruh aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud. Baik itu ibadah mahdhah ataupun amalan secara umum yang mencakup ibadah. Kemudian kalau kita melihat keterangan para ulama, lafaz al-Imam At-Tabrani, menyebutkan al-ibadatu fil fitnati kahijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah itu sama dengan berhijrah kepadaku. Ini lafaz-lafaz yang ini menguatkan satu sama lainnya dan juga menambah pemahaman kita tentang hadis yang disebutkan. Jadi kalau memahami al-harju itu maknanya adalah fitnah. Yang ada di situ tentunya saling banyak pembunuhan. Dan kalau kita melihat kebanyakan atau melihat di zaman sekarang, pembunuhan merajalela ya, pembunuhan. Ada anak bunuh maknya, bunuh ibunya, ada itu. Tidak masuk akal, tapi ya memang akhir zaman kata Nabi SAW ini. Di negeri kita ya, jangan lihat di negeri kufar sana, jangan. Di negeri kita di Indonesia itu pun ada itu, anak bunuh bapaknya, anak bunuh maknya. Kebalikannya juga bapak bunuh anaknya, macam-macam lah. Gitu kan, menunjukkan al-harju, menunjukkan fitnah. Nah, kata Nabi SAW, ibadah pada saat itu, kemudian beramal, amal soleh pada saat itu, kemudian kalau kita masukkan makna hadis yang tadi di awal kita sebutkan, berusaha agar tidak terjatuh ke dalam fitnah dengan istiqomah lah. Tadi kita sebutkan dengan berusaha menjalankan wasiat-wasiat Nabi dari kontrol diri dan seterusnya, sebagaimana tadi kita sebutkan, ini adalah bagian daripada ibadah yang dimaksud, kemudian nilainya sangat-sangat tinggi sekali. Kahijratin ilayya.
sama dengan berhijrah kepadaku. Oleh sebab itulah kalau kita tentu hijrah yang secara istilah yang kita tahu daripada sejarah ya sudah tidak ada ya. La hijrata ba'dal fathi kata Nabi SAW. Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, tapi itu maknanya hijrah yang secara istilah dari Mekah ke Madinah, itu yang ditutup. Tapi hijrah selepas itu dalam makna umum, ini masih ada tentunya. Bagaimana kata Nabi SAW di sini. Kalau kita melihat keterangan para ulama ya, jadi di situ mereka menyebutkan al-harju. Tadi dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan al-fitnatu. Maknanya kita faham itu adalah fitnah. Namun apa makna al-harju dalam bahasa? Nabi SAW tadi menyebutkan al-harju itu adalah pembunuhan. Karena itu bagian daripada fitnah. Al-harju itu kata para ulama, kalau melihat kamus-kamusnya, itu ha ro jim. Al-harju ha ro jim. Itu menunjukkan makna al-ittisa'. Makna al-ittisa' wal ikhtilaf. Nanti kalau kita melihat bahasa Arab ya, memang itu dari segi pronunsiasinya ya, penyebutannya itu sudah kita agak-agak ya dia punya makna. Misalnya kita baca ayat ya, kita tidak tahulah kononnya ya maknanya apa. Tapi kita perasaannya mengarah ke situ, tapi apa gitu. Tapi ya adalah insting-insting di situ. Itulah kelebihan bahasa Arab. Kalau kita baca misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau belum lihat terjemahnya kira-kira ke situlah arahnya kan. Soalnya ada getaran-getaran. Kita baca dia pun agak bergetar sedikit tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak tahu rupanya iya ya. Pantesan itu maknanya ya. Rupanya gempa gitu, getaran gitu kan, zulzila gitu. Ini pun mirip-mirip. Itu mengarah ke situ. Itu maksudnya keunikan bahasa Arab maksudnya. Al-harju. Ya kalau tidak disebutkan maknanya tadi fitnah dan seterusnya, begitu. Ini pun kita sudah ada insting ke situlah gitu kan. Al-harju. Itulah disebut ha ro jim. Itu menunjukkan al-ittisa' fil amr. Menunjukkan luas, hal yang luas. Kemudian al-ikhtilat, bercampur. Itu namanya al-harju. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam makna al-harju itu fitnah, kemudian juga pembunuhan. Karena fitnah dan pembunuhan tidaklah terjadi kecuali melainkan masalah itu meluas, terlalu luas sehingga bercampur baur tidak jelas. Akhirnya yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kemudian tidak heran terjadilah pembunuhan. Itu dia punya kaitan. Al-harju. Sebetulnya kata Nabi SAW tadi al-ibadatu atau al-amalu fil harji kahijratin ilayya. Itu dia. Dan kalau kita lagi-lagi kita tadabburi di zaman kita sekarang ini, banyak ketidakjelasan sekarang ini. Banyak ketidakjelasan. Terutama kita buka internet itu udah tidak jelas lah. Yang tadinya ustaz ini ustaz sunnah ya, rupanya sekarang tidak. Besoknya lagi kita buka YouTube, sunnah lah gitu. Sekarang tidak lagi ya. Sekarang ya sunnah lah gitu. Nah, sampai gitunya. Jadi ketidakjelasan seperti itu. Belum lagi yang suka-suka ikut-ikutan calon-calon ya. Itu lebih lagi ketidakjelasannya begitu. Lebih lagi ketidakjelasannya. Sebab itulah yang tidak jelas ini kata Nabi SAW jangan kalian ikuti. Jadi yang diikuti adalah yang sudah jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja apa? Ya kitabullah wa sunnati kata Nabi SAW. Ya ujung-ujungnya istiqomah di atasnya. Taib al-ibadatu fil harji. Al-amalu fil harji kahijratin ilayya sama dengan berhijrah kepadaku. Dan tadi dah kita sebutkan makna al-harju ya dari segi bahasa, istilah dan seterusnya. Dan kalau kita melihat jauh lagi ya, apa yang disebut oleh para ulama syurah ya, para pensyarah hadis ini. Karena dengan membaca syarah mereka juga lebih kita ketahui makna hadis tersebut. Ini kita bacakan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi. Ya, Al-Imam Al-Munawi punya kitab Faidul Qadir ya. Di situ beliau sebutkan syarahnya. Apa kata beliau? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji. Ibadah di zaman al-harji. Apa makna harji tadi kita sebutkan? Fitnah, pembunuhan, ketidakjelasan dan seterusnya. Kata beliau, maksudnya adalah waktul fitan
Wakhtilatul umur. Maksudnya adalah waktu terjadinya fitnah dan tercampurnya masalah, ketidakjelasannya permasalahan. Waktu terjadinya fitnah dan ketidakjelasan suatu permasalahan. Kahijratin ilayya, sebagaimana atau sama dengan hijrah kepadaku, maksudnya adalah fi kathratis thawab, maksudnya adalah dalam hal banyaknya pahala. Ini kata Imam Al-Munawi, bukan Nawawi ya, Al-Imam Al-Munawi. Nanti kita baca juga ucapan Imam Nawawi. Ini tapi Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Apa maksud ibadah fil harji? Maksudnya adalah al-harji waktul fitnah dan ketidakjelasan. Itu maknanya. Lalu kemudian apa makna kahijratin ilayya, sama dengan hijrah kepadaku, fi kathratis thawab, dalam hal miripnya dari segi banyaknya pahala. Banyaknya pahala. Kemudian kata beliau, au yuqal al-muhajir fil awal kana qalilan. Sisi persamaannya apa? Ini kata beliau menyebutkan sisi persamaannya, al-muhajir fil awal kana qalilan. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, muhajirin di zaman itu ya, di zaman Nabi, itu kana qalilan. Itu sedikit ya, sedikit. Li'adami tamakkuni aktsarin nas min dzalik, karena sedikit di antara mereka yang mampu berhijrah. Ya, karena faktor ekonomi, karena faktor hidayah dan seterusnya. Intinya sedikit. Kemudian fahakadzal abidu fil harji qalil. Demikian halnya dengan orang-orang yang beribadah di zaman ini, di zaman al-harju. Tadi kita sebutkan zaman fitnah dan ketidakjelasan. Begitu juga mereka itu sedikit. Mereka itu sedikit. Oleh karena itu dia sedikit, orang berhijrah sedikit. Oleh karena itu patutlah Nabi SAW mengumpamakan gitu dengan hijrah karena dia sedikit. Oleh karena itu pahalanya pun sama, yaitu banyak. Ya perlu diingat ya, banyaknya pahala bukan berarti sama keutamaan ya, atau samanya pahala itu bukan berarti sama keutamaan. Karena Nabi SAW juga menyebutkan kaitannya dengan beribadah di akhir zaman atau memegang sunnah Nabi SAW di akhir zaman, itu pahalanya dibanding atau bandingan pahalanya adalah 50/1 ya. Jadi orang yang bertamasuk ya, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW di zaman ini, itu pahalanya pahala 50 orang sahabat Nabi SAW pahalanya. Berarti besar sekali pahalanya. Ini juga disebut sama dengan hijrah kepada aku, besar sekali pahalanya. Namun perlu diketahui, dan ini kita tegaskan ya, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, besarnya pahala itu tidak menunjukkan besarnya keutamaan. Karena banyak pahala satu hal, keutamaan satu hal. Nah, karena mungkin ada yang bertanya, ya, oh berarti di zaman kita ini kan banyak pahalanya, 50 sahabat Nabi kan banyak. Ini sama juga dengan berhijrah kepadaku, berarti banyak pahalanya. Lalu kemudian berpikirnya, kalau banyak pahala, kalau demikian berarti mana ya lebih utama kita dengan sahabat, atau apakah sama keutamaannya? Ya masih mending bertanya ya. Tapi kalau menyimpulkan sendiri ya masalah. Itu yang menjadi masalah, menyimpulkan diri sendiri. Berarti kelihatannya dia lebih tinggi ya daripada Umar bin Khattab, atau misalnya yang sahabat kecil-kecil ya. Misal Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas gitu kan. Nah, ini jangan sampai menyimpulkan sendiri, masih mending bertanya. Nah, terus itu dijawab oleh para ulama ya. Memang ini muskilah ini sudah dijawab. Jadi banyaknya pahala tidak menunjukkan banyak keutamaan. Jadi tadi kita sebutkan, mungkin saja sekarang manusia di akhir zaman, kalau dilihat dari segi pahala, itu lebih banyak daripada sahabat Nabi SAW. Karena ada di antara mereka yang satu hari masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Itu tidak. Berapa tahun saja masuk Islam, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun masuk Islam, meninggal dunia. Itu banyak di antara sahabat-sahabat Nabi SAW demikian, banyak. Tapi sekali lagi, banyaknya pahala tidak menunjukkan banyaknya keutamaan. Karena keutamaan ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya pernah saya contohkan ya di kajian tempat lain, contohnya saja. Misalnya yang
kerja di QP ya zaman dahulu ya. Ya, itu kan besar gajinya kira-kira tuh puluhan ribu real lah gitu kan. Dengan mutawak gitu ya. Yang ya berapa ribu lah gitu, lumayan. Tapi ini yang 1.000 ini dikasih oleh emir. Gimana itu? Memang si fulan banyak ya, tapi yang 1.000 ini dikasih oleh emir langsung. Mana yang lebih utama kira-kira? Yang dikasih oleh emir lah. Karena kan asalnya emir ini, Syekh Tamim ini, walaupun 1.000 Syekh Tamim ini lebih utama. Ya banyak lah, tak masalah. Gitu maksudnya. Paham ya kira-kira ya? Nah, gitu ya, tapi kalau tidak dapat keutamaan, ya dapat banyak lah gitu ya. Ini sudahlah tidak dapat banyak, sudahlah tidak dapat keutamaan, gitu-gitu saja umurnya. Sampai akhir hayat di kandung badannya, gitu-gitu saja dia punya kehidupan. Ini kan kita tidak mau demikian. Jadi itu balik kepada penjelasan para ulama tadi kita baca perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala. Sekarang kita baca apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, kenapa Nabi SAW menyamakan ibadah di zaman al-harju itu sama dengan hijrah kepada beliau SAW. Kata beliau, annan nas yaghfaluna anha wa yashtaghiluna anha wa la yatafarragh laha illa afrad. Karena manusia kebanyakannya yaghfalun, lalai. Kemudian wa yashtaghiluna anha, jadi tidak menghiraukannya, tidak menghiraukan ibadah maksudnya. Lalai daripada ibadah, kemudian tidak menghiraukannya di zaman fitnah tersebut, di zaman al-harju tersebut. Wala yatafarragh laha illa afrad. Wala yatafarragh laha illa afrad, dan tidaklah ada yang fokus untuk beribadah, memperhatikan ibadah di zaman tersebut kecuali segelintir orang saja, kecuali beberapa orang saja, yaitu sedikit. Ini perumpamaannya sama dengan kata Al-Imam Al-Munawi tadi. Oleh karena dia sedikit, banyak orang lalai, seperti halnya hijrah ya, sedikit, kemudian orang lalai juga di zaman pada waktu itu untuk berhijrah, sama begitu. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan banyak orang yang lalai. Ini mengingatkan kepada kita keterangan para ulama bahwa tidak hanya di zaman fitnah al-harju saja, tidak hanya itu nilai ibadah menjadi meningkat, tidak hanya itu. Tapi di zaman kira-kira, di saat kira-kira banyak manusia lalai di situ, di situ ibadah bernilai. Ya, diambil dari mana? Diambil daripada perbuatan Nabi alaihissalam ketika ditanya kenapa perbanyak puasa Sya'ban. Itu kan jawaban Nabi. Ya, kenapa perbanyak Sya'ban? Kenapa beliau ditanya oleh Usama ya bin Zaid ketika itu, kenapa kami tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa sebagaimana halnya bulan-bulan yang lain? Kata Nabi SAW, karena dia berada antara Rajab dan Ramadan yang banyak manusia lalai di situ. Nah, kalau di zaman lalai saja nilai ibadah menjadi naik dia, apalagi di zaman fitnah. Di zaman fitnah. Sebetulnya kalau orang-orang lalai gitu, kemudian orang fokus ibadah, itu nilai tinggi. Betul, alhamdulillah ustaz-ustaz kita di sini ya, itu ramai-ramai mengingatkan di zaman dulu World Cup ya. Itu zaman lalai itu. Fitnah apa tidak ya? Fitnah lah, tapi ya kita berbicara lalai ya, banyak orang lalai ya di situ. Ini doanya apa? Doanya supaya dapat tiket doanya. Ya gitu kan? Ya dahulu kala lah, ini dahulu kala lah. Ya walaupun ada di antara kita walau alam ya, tapi ini kita tidak, ini masa lalu saja. Anggap saja masa lalu lah yang agak kelam lah. Gitu. Jadi berdoa dapat tiket, kemudian tiketnya dapat, itu dia. Susah ini. Gitu. Nah, kalau sampai dia fokus ibadah pada waktu itu tentu akan lebih tinggi nilai ibadahnya. Ya kira-kira demikian. Nah, apalagi di zaman fitnah sekarang yang tadi kita sebutkan, urusannya tidak menentu sekarang. Urusannya tidak menentu lah. Begitu. Ya faktanya banyak lah, tadi kita sebut grup-grup WhatsApp ini, kalau antum tidak berada di grup satu manhaj ya. Itu pasti ini yang tadi calon-calon itu pasti akan bergantayangan di situ. Pasti ya. Ya, entah itu presiden lah calonnya, entah itu legislatif lah calonnya dan seterusnya, pasti akan bergentayangan di situ. Maka hati-hatilah antum ya.
gitu. Jadi kalau tidak mampu kira-kira gitu menepis badai-badai yang demikian, ya sudah bilang aja cuti gitu kan sampai 2025 gitu kan, atau akhir 2024 gitu. Dah, baru aman kira-kira. Taib. Itu Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Kemudian kalau kita membaca keterangan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kata beliau, "Annan nas fi zamanil fitnah yatba'una ahwa'ahum." Jadi orang-orang di zaman fitnah, al-harju tadi, yatba'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wala yarji'una ila dinihim, dan tidak kembali kepada agama. Fayakunu haluhum syabihan bihalil jahiliyah. Maka dengan demikian keadaan mereka itu mirip dengan keadaan orang-orang jahiliyah. Idzam farada min bainihim man yatamassaka bidinihi wa ya'bud rabbah wa yattabi' maradihi wa yajtanib masakhitahu kana bimanzilati man hajara min baini ahli jahiliyah. Karena orang yang menyendiri ya, di antara orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang tidak kembali kepada agama, menyendiri seorang diri, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, itu ibarat orang yang tadi berhijrah kepada Nabi SAW. Karena berhijrah kepada Nabi SAW jangan dibayang, berhijrah pada waktu itu ya dari Mekah ke Madinah, jangan bayang perkara mudah ya, jangan bayang perkara yang mudah. Contoh sajalah sekarang kita ini ya, disuruh balik kampung, pindah, udah jangan kerja lagi di Qatar. Itu kan sebenarnya bukan hijrah ya. Tapi poinnya adalah pindah ini gitu. Kita udah nyaman di sini ya, udah dapat gaji di sini. Kemudian disuruh kita balik di kampung gitu, yang ujung-ujungnya cangkul lagi gitu. Ya berat lah. Itu urusan dunia saja saya berat. Ini apalagi urusannya darah lah, harta lah, kehormatan lah, numpuk di situ. Kesusah. Nah, beratnya demikian itu mirip-mirip lah dengan keadaan orang yang beribadah di zaman fitnah yang itu tidak mudah. Memang sekarang kita berteori mudah. Ya, tapi ketika berhadapan itu tidak mudah. Tadi kita menyebutkan kontrol diri itu tidak mudah. Kontrol tidak mudah. Karena apa? Buka handphone, dia pula si pulang. Macam-macam katanya. Menyudutkan gitu kan. Menyudutkan tanda kutip gitu. Alam apa itu isi tanda kutip. Yang jelas kita merasa gitu kan. Akhirnya susah. Gatal lah, emosi lah, apalah, padahal orangnya entah di dunia maya gitu, entah siapalah orangnya. Kalaupun kita kenal pun tidak ketemu gitu kan. Kalaupun kita ketemu nanti cuti mungkin setahun 2 tahun lagi gitu. Tapi emosinya dahuluan di sini. Dahuluan kita stres di sini. Nah, itu dia. Jadi bahaya sekali. Tapi itu keadaan yang persamaannya yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ini kalau kita baca lagi ya, penjelasan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau, annal mutamassika fi dzalikal waqti wal munqati'a ila al-ibadah al-mun'azil 'anil nas ajruhu ka ajril muhajir ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu nasabahu min haits innal muhajir farra bidinihi mimman yasuddahu anhu lil-i'tisam bin nabi sallallahu alaihi wasallam. وهكذا هذا المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. Itu dia keterangan beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi harapannya begitu kan, paham bahasa Arab sehingga meringankanlah tenaga yang menyampaikan gitu kan. Jadi ini mau tidak mau terjemah lagi nih. Ya, kalau paham kan itu meringankan lah gitu, tolong menolong dan kebaikan. Ya, tapi ringkasnya lah ya, karena panjang tadi kita baca itu. Jadi orang yang berpegang teguh pada waktu itu, pada waktu fitnah tadi, kemudian orang yang fokus beribadah, kemudian yang menjauhi hal-hal yang tidak jelas, hal-hal manusia, ajruhu ka ajril muhajir. Pahalanya sama dengan pahala orang yang berhijrah. Kenapa? Karena orang yang berhijrah tujuan menjauhkan diri, tujuan fokus kepada ibadah atau tujuan pergi bersama Rasul, itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan agamanya. Untuk menyelamatkan agama tujuannya. Nah, oleh itu dari sini persamaannya. Persamaannya di sini. Jadi orang yang fokus beribadah di zaman fitnah itu tidak lain tujuannya apa? Rela meninggalkan komunitasnya tadi disebutkan, rela tidak
atau menjauhi temannya. Ya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga agamanya, menyelamatkan agamanya. Begitu juga orang yang berhijrah, itu tidak lain tidak bukan itu. Tadi kita sebut beratnya dari Mekah ke Madinah, tujuannya untuk menyelamatkan agamanya. Ini ayat al-khawat kita bacakan apa yang disebut oleh para ulama itu dari banyak perspektif ya bahasanya, banyak perspektif syarah. Jadi dari situ kita mengetahui makin jelas ya, makin memahami kenapa apa maksud Nabi SAW menyamakan pahala orang yang beramal di zaman al-harju itu sebagaimana halnya hijrah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ayul khairat al-khawat jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya. Jadi bahasan fitnah dan seterusnya ini tentu bahasanya yang panjang sekali ya. Oleh itu harapannya ini mudah-mudahan sebagai muqaddimah saja. Untuk selanjutnya harapannya ada ustadz yang mengisi bahasan tentang fitnah-fitnah ini supaya lebih tentunya meluas dan mencermati, memahami hadis-hadis Nabi SAW kaitan dengan fitnah ini. Nah, setelah kita mengetahui ibadah dan makna secara umum, nilainya tinggi dan itulah cakupan umum atau cara umum yang semua merujuk ke situ nanti merujuk ke situ, yaitu cara menyelamatkan diri daripada fitnah tersebut. Nah, kalau kita melihat apa yang disebut oleh para ulama banyak sekali ya cara-caranya. Ya, banyak sekali cara-caranya, termasuk cara-caranya tadi yang disebutkan oleh Ustaz Abu Muhammad yaitu istiqomah di situ. Istiqomah. Kemudian di antara cara-caranya ya secara umum ada dua yang disebutkan para ulama. Ada yang pertama adalah wasilah yang menambah keimanan dan keyakinan sehingga itu yang mendorong seseorang untuk beramal soleh. Wasilah untuk menambah keimanan dan keyakinan yang keimanan dan keyakinan tersebut menjadi pendorong untuk banyak beramal ibadah. Jadi orang tuh kalau udah imannya kuat ya, akidahnya rasikh, kokoh gitu ya, tauhidnya juga mantap, itu insya Allah ibadahnya pun akan bertambah. Nah itu yang dicari di situ. Ini wasilah atau wasail. Wasilah yang pertama yang secara umum ya masuk di dalamnya kata para ulama ke dalam wasilah ini adalah thalabul hidayah. Itu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berdoa maka imannya akan bertambah, keyakinannya akan kuat. Dengan kuatnya iman dan keyakinannya maka dia terdorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah khususnya. Dan kaitannya dengan doa ya, doa untuk mendapatkan hidayah, kemudian untuk terbebas daripada fitnah-fitnah yang ada, ya tentu banyak yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, contohnya kita baca di sini hadis Shaddad bin Aus ketika Nabi SAW bersabda kepadanya. Jadi an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, kata Shaddad, ya Shaddad ibni Aus, wahai Shaddad ibni Aus, idza ra'aitan nas qad iktanazu adh-dhahaba wal fiddah faknuz haula'il kalimah. Jika kamu mendapati melihat orang-orang itu mengumpulkan, menyimpan emas dan perak, faknuz, maka kamu kumpulkan haula'il kalimat, itu doa-doa berikut. Haula'il kalimat maksudnya doa-doa berikut. Nah, itu menunjukkan Nabi SAW itu lebih selalu mengutamakan akhiratnya. Jadi kalau kamu melihat orang fokus kepada dunia, mengumpulkan harta benda, emas dan perak, ya kamu sibuklah untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri. Ya Allah, hamba-Mu mohon kepadamu untuk as-sabat, mengokohkan aku fil amri dalam urusanku, dalam agama.
wal azimatu 'ala rusyd, dan tekad kuat untuk berada di atas ketaatanmu, yaitu istiqomah. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, dan aku bermohon kepadamu ya Allah sesuatu yang menyampaikanku kepada rahmatmu, dan juga sesuatu yang dengannya aku mendapatkan maghfirahmu, ampunanmu. Nah, ini salah satu di antara doa Nabi SAW untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi ini juga tidak terlepas bagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Abu Muhammad, yaitu istiqomah. Kemudian diantaranya juga adalah at-tamassuk, ya, bis sunnah. Ya, sudah di awal tadi kita sebutkan tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah dengan kitabullah. Nabi SAW menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur ila akhir al-hadis. Dari ini hadis ini sangat masyhur sekali kaitannya dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya adalah wasilah atau cara berikutnya adalah wasail ta'simu minal wuqu' fil fitan. Itu cara untuk melindungi, ya, dari terjerumus, terjatuh ke dalam fitnah. Nah, gitu. Jadi untuk melindungi, kan kita mendengar pepatah al-wiqayatu khairun minal ilaj, ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Nah, jadi apa bahasanya itu? Sudah paham lah itu, ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi sebelum sakit gitu, ya usahakan jangan sakit gitu kan. Nah, sebelum jatuh ke fitnah, ya usahakan jauh. Sebelum itu jauhilah fitnah tersebut. Ya, dengan yang pertama apa? Ya tentu menuntut ilmu tentunya. Tentu menuntut ilmu. Ya dengan ilmu ya kita tahu ini mana satu yang fitnah, mana satu yang tidak fitnah. Jangan pula karena dia jahil yang itu dijadikan fitnah. Oh, ini katanya Wahabi, ini katanya ini Salafi, dipikirnya itu yang pula yang fitnah. Kebalik pula. Itu karena apa? Karena dia tidak ada ilmu di situ. Tidak ada basirah, bahkan yang ada kejahilan. Naudzubillah min dzalik. Pelajari tauhid, sehingga tahu yang namanya syirik. Pelajari sunnah sehingga tahu namanya bid'ah. Ini masalah sekarang perasaan saja kita berilmu, itu masalah, itu muskilah besar gitu, ya. Perasaannya saja yang berilmu. Rupa-rupanya hakikatnya jahil. Itu masalah. Jangan sampai demikian. Tadi disebutkan main-main simpulan, dia menyimpulkan diri sendiri. Gitu. Akhirnya ya terjerumus juga ke dalam fitnah. Sebetulnya senantiasa orang itu merasa tidak pernah memiliki ilmu. Itu dia, merasa haus dengan ilmu. Itu yang seharusnya ada pada diri kita. Jangan pernah kita merasa ada perasaan gitu, ya. Perasaan sudah dibahas ini gitu kan. Nah, itu kalau udah perasaan sudah dibahas, itu kesimpulan secara tidak langsung atau bahasa usulnya, ya, mafhum mukhalafah. Ya, pemahaman di balik ucapan itu sudah dibahas ini, ya. Nah, itu maknanya dia merasa sudah menguasai itu punya materi. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi walaupun diulang ilmu tersebut, ya, jangan pernah merasa bosan, dan itu menunjukkan bahwasanya orang itu haus senantiasa kepada ilmu, sehingga itu menunjukkan dia betul-betul ingin menambah wawasan sehingga dia bisa membedakan dengan ilmunya antara hak dengan yang batil. Kemudian selanjutnya adalah pertemanan, ya, sahabat, dan ini juga bagian daripada wiqayah minal wuqu' fil fitan, yaitu menjaga diri agar tidak terjauh ke dalam fitnah tersebut, agar tidak terjatuh ke dalam fitnah tersebut, yaitu menjaga persahabatan. Dan ini sering kita diingatkan, ya. Al-mu'min, kata Nabi alaihi salatu wasallam, mir'at al-mu'min. Nah, jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat cermin. Itu maksudnya cermin kan adalah benda yang paling jujur tentang kita. Karena kita pun belum tentu jujur terhadap diri kita, gitu kan. Nah, tapi kalau cermin, dialah yang paling jujur. Nah, sebetulnya kalau kita bersahabat dengan sahabat yang baik, maka tentu sahabat kita jujur dalam menasihati. Sebetulnya sahabat yang hakiki adalah sahabat yang tidak menutup-nutupi kita punya kesalahan. Sahabat yang senantiasa menasihati kita dengan jujur. Sehingga ketika kita kira-kira yang namanya manusia, ya, tersilap, jatuh misalnya ikut-ikutan, ya, kemudian kawan kita lihat, nah
kita dinasihati, alhamdulillah ada kawan yang mengingatkan. Karena banyak sekarang ini, kalau kita tidak bersahabat dengan kawan yang baik, ya siapa lagi yang kita harapkan untuk mengingatkan kita? Karena diri kita tidak bisa mengingatkan diri kita nih. Ya kalau mampu mengingatkan diri, alhamdulillah ya. Tapi masalahnya ketika terjerumus, terjatuh ke dalam hal-hal yang melalaikan, biasanya itu membenarkan diri, ada pembenaran di situ. Nah, itu masalahnya. Jadi perlu ada orang yang menasihati kita, menarik kita dari yang menjerumuskan tadi. Nah, ini pentingnya kawan yang baik. Dan ini usahakan, ya sering saya sebutkan bahwa satu kawan itu lebih baik ya daripada 1000 kawan tapi tidak jelas. Komunitasnya Masya Allah, kalau dicek dia punya WhatsApp itu puluhan grupnya gitu ya, grup reuni lah gitu kan. Kalau dia beli sepeda, tadi lagi sepeda ya, karena itu yang nempel di sini. Gitu, dia beli sepeda, diajak oleh tawannya komunitas, nanti kita setiap hari Sabtu bersepeda, ada lagi grupnya muncul di add dia, add komunitas itu isi sepeda. Kemudian apa hobi-hobinya sekarang, semua hobi apa dikit-dikit add gitu kan. Satu persepsi dia, satu calon misalnya, di add juga dia. Itu dia. Jadi betapa banyak kita punya grup-grup ini, gitu masalahnya. Betapa banyak. Jadi kalau tidak ada kawan yang mengingatkan kita, itu muskilah kehidupan kita. Jadi kita perlu yang namanya mengingatkan tuh. Seperti ini kan kumpul-kumpul seperti ini, berkumpul di tempat ini kan tidak lain atas sebab kawan ini. Atas sebab alhamdulillah tadi kita sebutkan panitia yang ada di sini ya. Abu Ustaz Abu Muhammad di sini, Abu Usama gitu di sini. Itu alhamdulillah begitu, dan juga yang lainnya tentunya yang share dia punya undangan. Itu kan walaupun niatnya mancing-mancing ya, alhamdulillah kita pula yang mendapatkan itu. Nah, itu sekali lagi dengan sebab kawan. Ya coba komunitas atau grup-grup yang lain itu lebih kuat, itu nauzubillah. Bisa dibayangkan gitu kan. Maka tadi disebutnya kenapa ibadah di zaman al-harju, di zaman fitnah itu sama dengan pahalanya dengan berijah kepada Nabi, karena dari sisi tadi sedikit orangnya hijrah sedikit, yang fokus ibadah sedikit. Kemudian orang-orang yang fokus ya untuk beribadah, meninggalkan hawa nafsunya, kemudian menyelamatkan mengutamakan agamanya, itu sama dengan orang yang berhijrah dan seterusnya. Ini coba bayangkan kita punya grup banyak gitu ya. Pada malam ini grup kita, komunitas kita mengajak kita untuk mengarah kepada hobi kita. Ya entah ya, kita tidak sebut sepeda lagi ya. Tidak mungkin malam-malam. Atau tadi misalnya ada yang menyebutkan badminton ya. Misal lah gitu ya. Misal badminton. Itu agak berat juga. Misal malam ini jadwalnya badminton. Misal. Wah, berat lagi. Apalagi komunitasnya menyebutkan di sini kompetisi nih. Ini kita jaga nama baik kita punya. Itulah berat lagi lah. Tapi itu ukurannya. Ya, ini dikiaskan kepada misal di waktu-waktu yang akan datang. Ya alhamdulillah sekarang ya mungkin wallahu alam ya, ada di antara itu yang bentrok komunitas grupnya apa tidak, wallahu alam ya. Ya kalau ada berarti Masya Allah itu kahijratin ilayya, berarti betul-betul itu sama pahalanya Insya Allah dengan kata Nabi SAW tadi, berhijrah kepadaku. Karena banyak grup-grup yang menariknya, namun ternyata inilah yang menang di antara grup-grup yang lain. Alhamdulillah. Taibah ayul khairat al-khawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Banyak lagi yang ingin disampaikan, namun karena keterbatasan waktu tentunya ya, karena materi apapun ya, kalau sudah lama-kelamaan yang namanya makhluk ya gitu ya, ada batasannya. Makhluk itu ada batasannya, entah ngantuk lah, entah capek lah gitu, entah tidak fokus lah, gitu. Ya udahlah, lebih baik maklumatnya yang sedikit ya, tapi melekatnya daripada banyak tapi tidak karuan entah kemana gitu. Lebih baik kita sedikit saja, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira demikian ya apa yang disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua dan juga memberikan kita taufik tentunya untuk fokus ibadah
di masa-masa fitnah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala sebagaimana pahala berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib barakallahu fikum. Taib ini ada pertanyaannya. Salah satu fitnah zaman kini, wabil khusus bagi remaja dan bahkan banyak ibu-ibunya yang gandrung. Ini gandrung, mungkin makna gandrung bisa kita manakan itu kalau level-levelnya di atas hobi ya. Di atas hobi ya. Hobi tingkat tinggi itu namanya gandrung. Nah, itu supaya bahasa mengena ya. Ya. Hobi tingkat tinggi dengan hal-hal berbau Korea. Nah, berbau Korea dengan singkatan drakor, drama Korea. Atau artis Korea. Mohon nasihatnya terkait hal tersebut, Ustaz. Ya, harapannya ya dengan apa yang disampaikan tadi itu sudah bisa menasihati diri sendiri ya. Ya, itu dia. Nah, kalau dah tadi disebutkan handphone ya, kalau dah disebutkan tadi komunitas yang langsung berkait dengannya itu adalah menjadi fitnah, menjerumuskan, melalaikan dan seterusnya. Ini apalagi drakor ini, drakor drama Korea nih. Orang Korea yang entah jelas kejelasannya tidak jelas. Yang tadi kita sebutkan al-harju adalah suatu hal yang tidak jelas. Ini orangnya majhul. Majhul, maksudnya tidak jelas ini orang. Jelasnya hanya di dunia maya saja. Jelasnya kelihatannya handsome gitu ya. Rupanya operasi plastik. Senang-senang ditipu. Makanya sering saya sebut di ada juga lah orang terdekat kita juga itu di itu. Suka juga demikian ini fenomena ya. Tapi kita berbicara film-film lah secara umum lah. Kok bisa gitu ada orang yang suka ditipu gitu. Tak paham kenapa dia suka ditipu. Padahal itu kan movie, film, drakor, drama ini kan semua adalah tipuan, menipu dia. Baik dia sendiri nipu diri sendiri. Dia sendiri menipu diri sendiri. Terus dengan dibuatnya karangan-karangan cerita alur-alur itu kan nipu juga. Nah, sementara kalau kita bahas misalnya nih pandai pula bertanya, Ustadz ini riwayatnya sahih apa tidak? Gitu. Bab riwayat sahih apa tidak? Udah jelas nih bohong si drama itu udah jelas. Masih juga diikuti. Ini heran. Udah pandai kalau ada orang yang berkisah, misalnya kisah Abu Nawas lah gitu kan. Misalnya kisah Abu Nawas lah, kisah Majnun Laila lah, kisah-kisah. Pandai bilang, wah itu kisahnya tidak sahih. Tidak sahih katanya. Tidak jelas. Nah, pandai. Tapi yang jelas-jelas si drakor ini sudah jelas dhaif, maudhu, palsu, semua. Malah menikmati gitu kan. Nah, itu jangan gitulah. Kita jujur-jujur lah gitu kan. Nasihatnya adalah mari kita berjujur diri gitu kan. Nyari jujur diri. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara jaga pandangan, itu jaga pandangan tidak hanya ditujukan kepada laki-laki memandang perempuan saja, tapi perempuan memandang laki-laki yang ada unsur gandrung, bahasa ini gandrung, itu pun termasuk larangan itu. Jadi oleh itu suami-suami yang tidak mencegah istrinya atau kerabatnya, ya mahramnya dari melihat yang namanya drakor, lalu kemudian gandrung, cinta, suka dan seterusnya, ini bisa masuk ke dalam dayus ya. Dayus, masuk ke dayus yang tidak memiliki rasa cemburu. Ini pula pandai suaminya gitu kan. Istrinya kalau lihat laki-laki lain Masya Allah cemburu luar biasa. Itu si Korea itu kenapa dia tidak cemburu? Alasannya apa? Ya itu kan entah dia jumpa apa tidak apa gitu kan. Dia mana dia kenal juga tidak. Bukan kenal, masalah kenal apa tidak, masalah masuk dalam hatinya gitu kan. Ya lebih baik tidak ketemu gitu kan. Lebih baik tidak masuk dalam hati ibaratnya ya. Lebih baik tidak masuk dalam hati dan ketemu tapi ketemu ya. Ibaratnya demikian. Asal jangan masuk dalam hati. Ini masuk dalam hati sibuk di situ gitu kan. Ini sekarang jadwalnya kapan ini drakor ini? Jam berapa? Waktu Qatar misalnya. Waktu Qatar jam berapa ya? Gitu. Dah.
Ya sekarang tidak ada jam-jaman ya YouTube ya. Nah, ya gitu. Ya kalau ustadznya streaming, ustadznya di YouTube ya sebentar saja lah gitu kan. Nah, lalu kemudian selanjutnya berselancar di alam yang dia gandrungi. Nah, gitu. Jadi selagi jujur diri, lalu kemudian masuk ke dalam bab menjaga pandangan, masuk ke dalam hukum itu. Jadi ini nasihatnya, supaya nasihat ini mudah-mudahan bisa dicermati, kemudian selanjutnya difahami oleh mereka-mereka yang bersangkutan. Tapi itu kemudian ini ada lagi nih. Salah. Assalamualaikum. Semoga Ustadz Isnan selalu diberikan kesehatan dan berkah Allah. Amin. Semoga kita semua juga. Kemudian ada dua hal. Istilah zaman edan, benarkah adanya? Apakah zaman itu benar-benar bisa menjadi edan, atau manusianya kah menjadi kepada edan? Afwan, kata edan terlalu kasar. Kemudian yang kedua, di zaman fitnah ini mohon kiat-kiat yang mudah diamalkan bagi kami yang kesehariannya bekerja dari pagi sampai sore. Nah, kalau yang kedua tadi kira-kira dari materi insya Allah ya bisalah disimpulkan ya. Ya tadi, maka makna ibadah di awal tadi kita sebutkan itu seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang baik-baik. Jadi dari kita buka pintu rumah kemudian tutup lagi, nah itu bisa beraktivitas ibadah. Nah, maknanya kita zikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling mudah sekali, karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu kita berusaha untuk menjadikan seluruh aktivitas bernilai ibadah. Maka ini jawaban daripada nomor 2. Adapun jawaban daripada nomor yang pertama, karena bahasa itu tergantung zauq ya, tergantung rasa bahasa. Ini karena sudah lama kita di Qatar ya, jadi tidak terasa edan itu kasar apa tidak. Tapi itu sudah lama di Qatar nih, merasa tidak ini kasar zaman edan, karena kita sudah lama ya meninggalkan ini. Tapi ala kulli hal ini sepertinya kasar lah ya. Kita ingat ini kasar lah. Ya gila lah ya. Kalau gila mungkin lebih mengena ya. Berarti rupanya edan ini lebih daripada gila ya. Ya rusak. Ya taib. Jadi istilah zaman edan ini benar apa adanya. Kalau kita melihat, kalau dimaknai ya, ini silakan rujuk ke kamus besar bahasa Indonesia ya. Ya begitu dan seterusnya. Karena kita salah kalimat nanti dikenakan undang-undang ITE pula, salah. Iya. Jadi ala kulli hal, kalau makna edan ya, itu adalah suatu hal yang tadi disebutkan bisa dimaknai dengan hal yang rancu, tidak jelas, sebagaimana halnya orang yang edan. Kalau bahasa ringannya gila ya. Ya tidak masalah. Karena edan kalau dimaknai dengan itu maka tak masalah. Tapi tergantung bahasanya, apakah itu maknanya apa tidak. Kalau kita sepakat di majelis itu maknanya adalah itu, tak masalah. Tapi kalau sekira ada makna lain di balik itu, kita tidak tahu. Tapi sekarang pengetahuan kita, gitu, edan, itu kan suatu hal yang tidak terkontrol ya, suatu hal yang tidak jelas. Bagaimana halnya orang gila lah, sebagaimana orang gila, semaunya gitu kan, tidak ada batasan dan seterusnya. Intinya fitnah, maka itulah. Jadi boleh apa tidak zaman edan? Boleh. Kalau ini boleh. Ya, tapi lagi-lagi tentu lebih baik menggunakan istilah-istilah yang ada di syar'i. Ya kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang awam sekali, ya tak masalah. Karena berkaitan dengan bahasa, kehalusan bahasa kita orang timur istilahnya ya. Itu mengedepankan bahasa-bahasa yang halus-halus seperti itu. Ya, kalau ada yang halus edan, kemudian di bawahnya lagi gila, kemudian di bawah lagi tidak jelas, lebih baik pilih yang tidak jelas, gitu kan? Atau misalnya tadi lebih kerennya al-harju. Sudahlah. Persalahnya begitu hadis Nabi kan? Bisa apa zaman sekarang nih al-harju. Jadi orang itu pun tanya-tanya pula apa itu harju. Sudahlah. Ini hadis. Ada syiarnya lah gitu kan, ada syiarnya. Tapi kok tiba-tiba sebut zaman edan, ya udah titik aja di situ, tidak ada komanya orang itu, titik saja, dah selesai. Malah negatif malah, ini pemikirannya.
orang nih kok bahasanya tidak ada bahasa lain apa gitu. Ala kulli hal, ini dia. Mudah-mudahan mewakili jawaban daripada pertanyaan yang ada. Nah, tidak ada, kita tutup. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.